Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Merinda Astuti dari absen 12. Nama saya Putri Salwa Fauzia, absen 24. Nama saya Widya Natasha, absen 31. Nama saya Naswa Maulidina Putri, absen 20. Ingin mengerjakan tugas praktik IPA, yakni wawancara Tentang sistem reproduksi pada manusia Di Klinik Suwandi. Kelasi Tulangan Sidoarjo. Permisi dokter, kami siswa dari MTSN Sidoarjo. Di sini kami mau meminta wawancara tentang sistem reproduksi manusia untuk tugas IPA. Kalau boleh tahu nama dokter siapa? Perkenalkan, nama saya Dr. Dika. Saya kerja di klinik Suwandi Husada Tengasi sini. Mungkin apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan pertama, apakah pernah menangani pasien dengan penderita gangguan sispro di tahun 2021 sampai 2022? Kalau untuk menangani, kita pernah. Mungkin memang ada beberapa kasus yang memang bisa kita tangani di sini. apakah jenis gangguan atau penyakit sistem reproduksi yang diderita pasien? Serta usia berapa dan jenis kelamin? Kalau jenis penyakitnya itu bermacam-macam ya. Biasanya kita ada yang kena pada wanita saja, ada yang sering kena pada laki-laki saja. Misalnya kalau pada wanita itu keputihan. Nah, keputihan itu dia penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena infeksi jamur, bisa karena infeksi bakteri, bisa karena infeksi parasit, itu juga ada. Kemudian kalau selain karena infeksi, kalau gangguan reproduksi pada wanita itu bisa disebabkan karena gangguan hormon. Misalnya seperti kista ya, kista atau miom, itu juga bisa penyebabnya karena dari gangguan hormon. Kemudian kalau pada laki-laki, kebanyakan yang agak sering kita jumpai pada laki-laki itu seperti kencing nanah atau gonore, biasanya orang kena. Kalau untuk usianya sih rata-rata usia produktif, masa usia subur sekitar 18 sampai mungkin sekitar umur 40-an 50-an. Kalau kista itu bisa disembuhkan apa enggak? Kista itu tergantung dari besarnya seberapa. Ada yang bisa diobati dengan obat minum aja, tapi tidak jarang juga ada yang perlu tindakan operasi untuk diambil. Kista sendiri bisa menimbulkan gejala juga kan, kayak nyeri perut, kemudian gangguan menstruasi juga bisa. Tergantung dari kasusnya masing-masing gimana. Apa penyebab gangguan sispro pada pasien dan apa upaya pencegahannya? Penyebabnya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisa karena infeksi, bisa karena dari gangguan hormon juga, karena penyakit menular seksual itu juga bisa kan banyak dari infeksi. Kalau untuk upaya pencegahannya sih hidup sehat. Jadi hidup sehat itu maksudnya itu menjaga pola makan. Jadi perbanyak makan sayur, makan buah-buahan, olahraga. Tidak terlalu sering-sering makan kayak yang fast food atau yang banyak mengandung pengawet, pemanis, pewarna buatan. Dari usia muda sudah mulai dijaga supaya nanti kedepannya tidak sampai bermasalah dari reproduksi. Kira-kira berapa penderita di tahun 2021 sampai 2022? Kira-kira kalau di sini tidak sampai 15 orang. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki jumlahnya. Tadi kan dokter mengatakan bahwa penyakit sistem reproduksi banyak terjadi pada wanita. Apakah berpengaruh terhadap keturunannya? Jadi biasanya kalau misalnya kayak keturunan gitu, yang diturunkan itu faktor risikonya. Jadi istilahnya lebih beresiko, tapi bukan berarti nanti pasti kena. Ya, tergantung kembali ke pola hidupnya gimana. Kalau misal kan di masa remaja ini kan masa puber ya. Nah biasanya kalau menstruasi kan kadang nggak teratur, kadang lebih cepat
cepat, kadang lebih lama. Nah itu bahaya ndak buat remaja gitu? Pada masih remaja gini kebanyakan hormonnya itu bisa dipengaruhi dari pola hidupnya, mungkin dari pola makannya, ataupun misalnya kayak stres, kerja, tugas, kerjaan itu juga bisa pengaruh, kecapean itu juga bisa pengaruh. Apakah keputihan termasuk kondisi yang normal? Keputihan itu ada yang normal sama yang tidak normal. Kalau yang normal itu putih, bening, mulur, kemudian tidak berbau, kemudian tidak gatal di daerah sekitar organ wanitanya. Kalau tidak normal itu seperti apa? Biasanya gatal, warnanya itu kekuningan, kemudian berbau juga, itu yang tidak normal. Biasanya kan kalau pada waktu siklus menstruasi kan memang seperti ada lendir cair yang keluar. Nah, selama tidak berbau, tidak menimbulkan gatal, itu masih normal. Gimana cara seseorang bisa terinfeksi HIV? HIV itu dia penularannya melalui hubungan seksual yang pertama, atau melalui cairan tubuh. Contohnya seperti darah atau air liur ataupun seperti cairan sperma, itu juga penularannya lewat situ. Sampean ini kan sudah haid ya, atau sudah masa subur istilahnya ya. Jadi dijaga aja, dijaga dalam arti makanannya iya, pola kesehariannya iya. Celana dalamnya tidak boleh warna gelap, tidak boleh terlalu ketat. Kalau menstruasi 4 jam sekali harus ganti pembalutnya. Sering dicuci, terutama pakai celana dalam harus dikeringkan dulu. Kenapa? Biar tidak lembab. Habis pipis dicuci dari depan ke belakang. Kalau malam pun usahakan tidak pakai celana dalam sama bra. Pada waktu menstruasi itu wajar apa tidak? Dismenor atau dileben. Pada beberapa wanita memang wajar sih. Memang ada kasus seperti dismenornya atau dileben gitu. Itu kan penyebabnya kan karena ini kontraksi dari rahimnya untuk mengeluarkan darahnya. Itu makanya penyebabnya kenapa jadi sakit. Makanan yang harus dihindari ketika menstruasi minum bersoda. Kalau ice itu nggak boleh. Antara mitos yang lebih baiknya ya dihindari saja minum air putih yang banyak. Kenapa? Karena kalau air putih kan gampang penyerapan. Tapi kalau dingin, berrasa, berwarna itu beda lagi. Sama pedes biasanya ya. Pedes biasanya cuma diurangi. Pedes soda, cowok Itu kopi. oh iya KPI. Warna darah lambang waktu menstruasi itu Merah kecoklatan. keluar darah apa yang Gumpal. Iya, gumpal. Itu normal atau enggak? Wajar. Itu kan bisa jadi karena dari darah, awalnya darah dia membeku, nanti dia awalnya bergumpal-gumpal kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas informasinya sama ilmunya yang diberikan. Terima kasih, sama-sama. Sukses ya, belajar terus ya.